Doa kadang hanya dipahami sebagai permintaan saja. Permintaan dari kita seorang makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal hakikat dari doa itu lebih dari itu. Karena doa adalah sebuah posisi ontologis kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ataupun pengakuan kita makhluk yang lemah ini di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 186, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Ketika hamba-hambaku bertanya kepada engkau, hai Muhammad, terkaitku, maka sesungguhnya aku, kata Allah, dekat, sangat dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku mengijabah, aku merespon, aku mengabulkan doa seorang hamba yang berdoa ketika ia berdoa. Sekarang ada pertanyaan. Jika sesuatu yang dipinta melalui doa itu adalah sesuatu yang ma'lumul wuqu' indallah, sesuatu yang sudah diketahui bahwasanya sesuatu ini akan terjadi menurut Allah, maka tentu sesuatu itu wajib luku, benar-benar akan terjadi. Jika sesuatu yang sudah diketahui akan terjadi itu bakal terjadi, lalu apa faedah dari doa? Apa manfaat dari doa? Ataupun sebaliknya, jika sesuatu itu ghairu ma'lumul wuqu' indallah, tidak diketahui ataupun diketahui tidak akan terjadi menurut Allah, maka tentu sesuatu itu mumtani'ul wuqu', akan tercegah dari terjadi. Maka tadi, jika sesuatu itu sudah diketahui bakal terjadi ataupun tidak akan terjadi, maka apa faedah dari doa? Ataupun pertanyaan lainnya, misal, jika posisi hamba itu salah satu makom tertinggi adalah ridho terkait qada dan qadar, ridho akan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita berdoa itu seolah-olah tidak ridho terhadap qada dan qadar. Nah, bagaimana hal ini gitu? Ataupun hal lainnya, misal pertanyaan, Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu, maka apa faedah dari berdoa sementara Allah sudah tahu? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah bahwasanya pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman misal dalam surah Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhanmu berkata, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, astajib lakum, maka aku akan mengijabah, merespon kepada doa kalian. Ataupun di surat yang lainnya, misal surah Al-An'am ayat 43, Allah berkata, falaula idja'ahum ba'suna tadarru'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Pada ayat ini bahkan Allah mempertanyakan, falaula idja'ahum ba'suna, maka ketika datang kepada mereka cobaan ataupun ujian dari Allah, kenapa mereka la tadarru'u, tidak berdepe-depe, tidak merendahkan diri berdoa kepada Allah? Allah mempertanyakan ketika datang musibah ataupun cobaan kepada orang-orang, kenapa mereka tidak berdoa? Ya, walakin qasat qulubuhum, akan tetapi keraslah hati-hati mereka. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwasanya pertama, kita diperintahkan oleh Allah untuk berdoa. Bahkan di surat Al-A'raf juga diperintahkan ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, ya, ataupun ayat yang lainnya. Itu pertama. Berdoa adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kedua, perlu diketahui ketika tadi segala sesuatu sudah diketahui akan terjadi ataupun tidak akan terjadi, hal-hal ini ataupun ilmu Allah, qudrat Allah, qada Allah, qadar Allah, itu adalah bagian dari al-umurul ghaibiyah, perkara-perkara yang gaib. Itu tidak bisa dicakup oleh akal kita. Maka
kewajiban kita sebagai makhluk, sebagai hamba adalah memaksimalkan usaha kita, yaitu salah satunya dengan berdoa. Dan salah satu al-hikmatul ilahiyah, hikmah Tuhan, ialah meletakkan seorang hamba bainal khaufi wa roja, meletakkan seorang hamba antara ketakutan dan pengharapan. Nah, jadi ketika kita tidak tahu apakah sesuatu yang kita doakan, yang kita harapkan itu terjadi atau tidak, nah kita di posisi itu, bainal khauf wa roja, antara takut ataupun berharap kepada Allah. Dan dengan rasa ini maka tatimul ibadah, puncak ibadah itu akan terasa. Nah, itu yang kedua. Selanjutnya perlu diketahui bahwasanya inti dari doa itu bukan iklam, bukan tolab, bukan hanya meminta sebagaimana yang saya katakan, tapi apa? Idharul ubudiyah, menampakkan kehambaan kita kepada Allah, ataupun idharul dzil, menampakkan kehinaan kita kepada Allah. Kita loh sebagai hamba yang hina ini meminta solusi, meminta jalan keluar kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa. Terkait kerendahan hati ataupun terkait idharul ubudiyah, menampakkan kehambaan, menampakkan ibadah dalam berdoa, ataupun menampakkan idharul dzil, menampakkan kehinaan dalam berdoa, bisa kita lihat bagaimana contoh dari ulama-ulama kita ketika berdoa. Kita ambil contoh syair Abu Nawas yang terkenal itu. Syair ini ataupun penyair ini berkata, Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa alan nari jahimi fahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafiruz dzambil azimi. Bahkan seterusnya beliau berkata, Ilahi abdukal ansi ataka mukiran bid dunubi wa qad da'aka fa in tagfir fa anta lidaka ahlun wa in taturud faman narju siwaka. Indah sekali. Kenapa indah? Beliau berkata, Ilahi lastu lil firdausi ahla, wahai Tuhanku, aku itu tidak ahli, tidak pantas masuk kepada surga Firdaus. Wala aqwa ala nari jahimi, akan tetapi dan aku tidak kuat menanggung beban neraka jahim. Fahabli taubatan waghfir dunubi, maka berikanlah, anugerahkanlah kepadaku taubat dan ampuni dosaku. Fa innaka ghafiruz dzambil azimi, maka sesungguhnya engkau itu adalah zat yang maha pengampun, mengampuni dosa. Di awal syair ini penyair mengatakan, aku itu tidak pantas masuk surga, tapi tidak akan kuat juga menanggung beratnya beban neraka. Di sini beliau menunjukkan dil ataupun kerendahan hati ataupun kehinaan dirinya, tapi di sisi lain beliau juga ingin berharap masuk surga. Makanya di syair ataupun bait selanjutnya, Ilahi abdukal asi ataka, Tuhanku, hambamu ini yang suka bermaksiat telah datang kepadamu, ya, mukiran bidunubi wa qada'aka, menetapkan bahwasanya hamba ini adalah pelaku kejahatan, pelaku dosa, ya, telah datang kepadamu. Fa in tagfir fa anta lidaka ahlun, jika engkau mengampuni dosa maka sungguh engkau itu adalah ahlinya. Wa in taturud faman narju siwaka, jika engkau tolak maka kepada siapa kami akan berharap. Jadi di sini penyair menampakkan kehinaan dirinya, karena memang kita itu hina gitu sebagai hamba. Ya. Dalam Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah berkata, Ilahi anal faqiru fi ginaya fa kaifa la akunu faqiran fi faqri. Ilahi anal jahilu fi ilmi fa kaifa la akunu jahulan fi jahli. Bahkan di munajat selanjutnya beliau berkata, Ilahi kullama akhrasani lu'mi antaqani karamuka wa kullama ay asatni awsafi atma'atni minnatuka. Wahai Tuhanku, kullama akhrasani lu'mi antaqani karamuka, ketika dosaku, kehinaanku ini membungkam diriku untuk berbicara, bermunajat kepadamu,
antokoni karomuka, akan tetapi kemuliaanmu telah memberikan kekuatan untuk berdoa. Kemuliaanmu memberikan kekuatan untuk bermunajat. Wa kullama ay asatni ausofi, dan ketika sifat-sifat hinaku ini membuatku putus asa untuk berdoa kepadamu, akan tetapi apa? Atma'atni minnatuka, akan tetapi anugerahmu membuatku berharap kembali. Artinya apa? Di sini Syekh Ibnu Athaillah ingin menunjukkan kehinaan dirinya ataupun kerendahan dirinya, kerendahan hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah berhenti berdoa, terus berdoa. Bukan berarti Allah tidak tahu apa yang kita inginkan, tapi untuk menunjukkan kerendahan kita, ubudiyah kita, kehambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan berhenti berdoa, bukan berdoa untuk merubah apa yang Allah inginkan, tapi berdoalah untuk merubah diri kita.